Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah yang masih melimpahkan rahmat agungnya kepada kita berupa keimanan kepadanya sehingga kita rela meninggalkan segala aktivitas untuk menjalankan syariatnya berupa sholat Idul Adha di pagi hari yang indah ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi amalan sholihan, menjadi pemberat timbangan kebaikan, dan menjadi sebab kita masuk surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selalu kita berdoa mudah-mudahan sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pamungkas, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, hari ini jutaan manusia di muka bumi sedang berlomba-lomba mengagungkan Allah dalam kenangan Idul Adha. Hari ini jutaan manusia sudah selesai menjalankan wukuf di padang Arafah. Sekarang sedang bermalam di Musdalifah, yang selanjutnya mereka akan menuju Masjidil Haram atau menuju Mina untuk menyelesaikan rukun dan wajib hajinya. Ribuan sahabat kita ada di sana. Kita berdoa mudah-mudahan jamaah haji Indonesia mendapatkan haji yang mabrur, sehingga ketika mereka kembali menjadi haji yang mabrur akan memberkahi kita. Keberadaan mereka yang ada di kanan kiri kita, Allah akan menurunkan rahmat kepadanya juga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah sebuah peristiwa ibadah
lama yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, mungkin seluruh khatib di sholat Idul Adha kali ini kebanyakan akan berbicara tentang detik-detik penting yang pernah terjadi, yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, termasuk kita, termasuk khatib pada hari ini juga akan berbicara tentang detik-detik penting yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai suri toladan di dalam mengarungi sebuah kehidupan yang berat ini. Ma'asyiral muslimin, di antara detik-detik yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim, yang pertama adalah beliau dilahirkan dalam kondisi yang sangat genting, karena Raja Namrud saat itu menyuruh pasukannya untuk memburu bayi laki-laki dibunuh, karena sang peramal mengatakan bahwa negerimu akan jungkir balik atas kelahiran seorang laki-laki. Maka Ibu Ibrahim pun menjauh dari kota sejauh-jauhnya dan mendapatkan sebuah tempat di goa, dan di tempat itulah Ibrahim dilahirkan. Ketika Ibrahim sudah agak besar, sudah bisa bercanda dengan bapaknya, dan bapaknya bernama Azar, profesinya adalah membikin patung-patung bagus untuk kerajaan, untuk disembah-sembah kerajaan dan manusia. Suatu saat Ibrahim kecil pun sudah protes. Ini apa ya ayah? Ini Tuhan. Di dalam hati Ibrahim, Tuhan kok seperti ini? Sehingga dalam hatinya Ibrahim tidak percaya bahwa ini adalah Tuhan. Allah memberikan rusdun, cahaya pemikiran akal yang baik ke dalam Ibrahim, sehingga sebelum umur 12 tahun Ibrahim pun sudah bisa menelaah alam, menelaah situasi dan kondisi, bahwa banyak manusia yang melakukan kesalahan ketika beribadah kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang sebenarnya yang dia sembah, tapi adalah Tuhan yang dibikin oleh orang. Maka di dalam Al-Quran surat 37 dari 76 sampai 79 menggambarkan bahwa ketika Nabi Ibrahim yang masih muda itu suka menyendiri, dan suatu saat Nabi Ibrahim pun mendapatkan petunjuk Tuhan yang lebih bagus daripada berhala yang dipilih ayahnya. Ketika melihat bintang, ketika melihat bulan, ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim pun meyakini bahwa ini lebih baik daripada berhala. Sehingga Nabi Ibrahim pun meyakini bahwa Tuhanku adalah yang hebat di atas itu. Tapi laki-laki Ibrahim yang cerdas itu balik bertanya, saya tidak suka kalau Tuhanku itu suatu saat hilang, bintang hilang, rembulan hilang, matahari hilang. Sehingga di akhir ayat Ibrahim berkata, Ana la uhibbul afilin. Aku tidak suka Tuhan yang hilang-hilang. Sehingga Ibrahim pun menyatakan, Tuhanku adalah yang menciptakan hal-hal ini semua. Inilah kecerdasan Nabiullah Ibrahim yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini,
bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya. Pelajaran dari peristiwa ini adalah bahwa untuk menemukan kebenaran di atas kebenaran tidak cukup berpangku tangan, apalagi hari-hari ini. Untuk mencari Islam, kita perlu ilmu yang banyak. Kalau tidak, kita akan centang perenang, bingung. Melihat sebelah sholatnya kemarin, sebelah lagi besok, terombang-ambing. Sehingga bagi kita, kalau bisa, banyak-banyaklah berilmu, membaca buku-buku yang diakui oleh internasional dari segi fikihnya ataupun tauhidnya, sehingga kita tidak terombang-ambing. Walaupun prediksi Rasulullah dulu bahwa umat Islam itu akan berpecah belah menjadi banyak sekali cabang. Dikatakan bid'un wa sab'un. Kata-kata bid'un adalah angka dari 3 sampai 9, bisa 73, bisa 77, bisa 79 cabang umat Islam. Jamaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim sudah merasa mendapatkan petunjuk dari Allah, kewajibannya adalah berdakwah. Dakwah pertama-tama yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim adalah kepada bapaknya, Azar. Protes. Di dalam firman-Nya Allah abadikan protes Nabi Ibrahim terhadap Azar. Tapi bapaknya marah. Kamu diam atau kami kasari. Maka diamlah Ibrahim meninggalkan bapaknya. Begitu juga Ibrahim menjalankan dakwah yang berat kepada umat rakyat Raja Namrud yang rata-rata adalah menyembah berhala. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mendapatkan umat-umat itu diabadikan di dalam surat Al-An'am dari 74, Allah berfirman, wa idqala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Nabi Ibrahim protes kepada bapaknya, atattakhidhu asnaman alihatan, apakah ayah menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Protes Nabi Ibrahim. Ketika di masyarakat, idqala li abihi wa qaumihi. Tidak saja protes itu disampaikan kepada bapaknya, tapi juga kepada masyarakat. Ma hadhihi tamasil. Ini apa-apaan? Patung berhala seperti Anda sembah. Lanjutnya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian semua, nenek moyangmu, semuanya yang menyembah berhala ini dalam keadaan fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Ketika diprotes masyarakat, Nabi Ibrahim pun juga mengancam, awas ketika ada kesempatan Tuhan-Tuhanmu yang tidak bisa bicara, tidak bisa membela diri, akan aku rusak. Lama Nabi Ibrahim cari kesempatan untuk bisa merusak berhala-berhala tersebut. Dan ketika Raja Namrud beserta pasukan sedang mengadakan pertemuan di luar, maka Nabi Ibrahim beraksi dengan kapaknya merusak patung-patung seluruhnya kecuali patung yang paling besar. Diabadikan dalam Al-Quran, faja'alahum judadzan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Kecerdasan Nabi Ibrahim berdakwah, beraksi di sini, menghancurkan patung-patung yang kecil, membiarkan patung-patung
satu patung yang besar. Tujuannya adalah ketika nanti diinterogasi oleh sang raja dan betul Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian diinterogasi, kamu yang merusak Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ibrahim pun menjawab, bukan, yang merusak dia, yang paling besar itu buktinya kapak masih ada di lehernya. Kata Namrud, mustahil, kalau dia bisa melakukan itu, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Maka disitulah Nabi Ibrahim mencetuskan sebuah kalimat yang bikin tercengang seluruh negara. Kalau tidak bisa bicara, menahan diri dari amukan orang lain nggak bisa, kenapa kalian jadikan sebagai Tuhan? Di sini seluruh manusia tercengang, terperangah. Betul juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini tercengang yang pertama. Yang kedua, karena Raja Namrud adalah otoriter, maka hukuman bagi Ibrahim adalah mati dan dibakar. Keajaiban Allah datang di sini. Di dalam riwayat, di dalam kisah bahwa Nabi Ibrahim dibakar berjam-jam, berhari-hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Ketika padam, Nabi Ibrahim pun keluar dari onggokan abu. Semua orang terperangah. Yang kedua, bukti bahwa Tuhan kami saat ini salah dan seakan-akan Tuhan Nabi Ibrahim yang benar. Karena Nabi Ibrahim tidak ada tempat sejengkal pun di Babilonia ini, di Irak dulu. Maka hijrahlah Nabi Ibrahim ke Palestina, ke Syam. Karena sudah dewasa, menikahlah dengan Sarah bangsawan. Kemudian ketika berziarah ke Mesir, di Mesir rajanya baik, memberi pelayan kerajaan seorang wanita baik kepada Ibrahim sebagai pembantu Sarah. Pernikahan Ibrahim dan Sarah lama tidak mempunyai anak, sehingga Sarah pun mengizinkan Ibrahim untuk menikahi pelayan tersebut. Dan tidak lama pelayan tersebut yang bernama Hajar hamil. Tidak lama kemudian Sarah pun hamil, sehingga kedua-duanya melahirkan anak dalam jangka waktu yang tidak berjauhan. Sarah bangsawan menyaksikan Ibrahim terlalu sayang kepada putra Hajar yang bernama Ismail, tidak kuat, sehingga menganjurkan Ibrahim untuk memisahkan tempat. Maka Ibrahim pun bergerak memisahkannya. Dibawalah Hajar dan Ismail yang masih kecil, sekitar umur 1 tahun, ke tempat yang jauh dari Palestina, berjalan lewat Irak ke selatan sampai Saudi Arabia, dan tepatnya di Makkah Al-Mukarramah. Ketika Ibrahim menaruh Hajar dan Ismail, Ibrahim berkata, Rabbana, inni askantu min dzurriyyati. Ya Tuhan, aku letakkan keluargaku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah tempat lembah yang tidak ada pepohonan, menunjukkan sangat gersang. Inda baitikal muharram, di sisi rumah Masjidil Haram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan, jadikan dari Hajar dan Ismail nanti manusia-manusia yang hobi menegakkan sholat.
Wa ja'ala af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikan hati-hati manusia di muka bumi untuk condong kepadanya, tidak memusuhi. Warzuqhum. Kalau mereka berkumpul di tanah gersang tadi, berilah mereka rezeki minas samaroti, dari berbagai macam buah-buahan, la'allahum yaskuru, agar mereka semua bersyukur kepadamu. Inilah doa Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan keluarganya di tempat tandus jauh dari lingkungan manusia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, peristiwa poligami yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim melahirkan perpisahan tempat antara Sarah dengan Hajar. Seakan-akan peristiwa ini peristiwa yang tidak baik. Padahal peristiwa ini adalah peristiwa di luar nalar manusia. Kita nggak pernah menyangka perpisahan itu akan melahirkan generasi yang luar biasa dari Ismail yang menikah dengan orang Arab nanti. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika seorang Hajar sendiri dan anaknya kecil tinggal di tempat seperti itu, berupayalah Hajar. Hajar sudah biasa hidup susah karena di kerajaan Mesir sebagai pelayan, sehingga dia mampu menghadapi hidupnya di atas tanah yang tandus. Dia berupaya mencari air ke bukit Sofa dan Marwa. Berkali-kali dia kejar. Ketika di bukit Sofa seakan-akan ada air gemericik di Marwa. Begitu juga ketika di Marwa seakan-akan ada air gemericik di bukit Sofa. Sampai 7 kali. Dan aksi Hajar ini dijadikan sebagai amalan bagi seorang haji, yaitu as-sa'yu, sa'i antara Sofa dan Marwa. Dan ketika kembali kepada anaknya yang ditinggalkan tanpa membawa air, Allah pun tunjukkan air yang mengalir di sisi Ismail, sehingga berkatalah Hajar, zammi, zammi, berkumpullah air, berkumpul, jangan liar, jangan pergi hilang. Itulah yang hari ini kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Jamaah rahimakumullah, ketika Ismail sudah besar, Nabiullah Ibrahim bermimpi. Di dalam surat As-Saffat Allah abadikan, mimpi menyembelih anak yang paling dicinta. Qala ya bunayya, inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai putraku, kata-kata ya bunayya, ya waladi, ya ibni, ya bunayya adalah panggilan tersayang. Ini ara fil manami, aku melihat dalam tidur, aku bermimpi, anni atbahuka, mimpiku itu aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, apa pendapatmu? Ismail, anak Hajar yang baik, sang ayah Ibrahim, Nabi, berkata, qala ya abati, ungkapan ya abati sebanding dengan ya bunayya,
panggilan kepada sang ayah yang sangat mesra. If'al ma tu'mar, lakukan yang diperintahkan wahai bapak. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku sebagai anak yang sabar menghadapi peristiwa akan disembelih ini. Dan ketika godaan beraneka macam datang ke Ibrahim, datang kepada istrinya Hajar, datang kepada Ismail dari iblis, maka dilemparlah. Lemparan satu, lemparan dua, lemparan ketiga. Dan ini juga dijadikan sebagai amalan bagi para jamaah haji untuk lempar jamarot sebagai simbol melempar iblis yang saat itu menggoda Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dan itu betul-betul datang dari Allah. Jamaah rahimakumullah, khibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, yang pertama, seorang wanita lebih baik dalam kondisi yang bisa berupaya mandiri daripada hanya bergantung kepada sang suami. Sehingga suatu saat jika sang suami tidak ada lebih dahulu, maka dia tidak terlalu goncang, sudah biasa hidup, menghidupi diri sendiri, begitu juga menghidupi keluarganya. Yang seperti itu adalah harus ada upaya-upaya diniatkan dengan niat yang ikhlas, bahwa itu semua adalah sebuah ibadah seberat apapun. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah berdua. Dari peristiwa pembangunan Ka'bah ini Allah juga berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida, ketika Ibrahim membangun pondasi Ka'bah minal baiti wa Ismailu, dibarengi dengan Ismail. Setelah selesai berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah upayaku ini. Rabbi ij'al hadza baladan aminan, ya Tuhan jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan beri rezeki, limpahkan rezeki kepada penduduknya minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Yang terakhir, Rabbana wab'as fihim, ya Tuhan, ya Allah, munculkan dari mereka nanti rasulan minhum, seorang utusan dari mereka, dan nanti adalah muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pembangunan Ka'bah selesai, Allah pun berpesan kepada Nabi Ibrahim untuk mengizinkan siapapun dari manusia di muka bumi, di Jazirah Arab maupun luarnya, untuk memberikan izin berhaji, sebagaimana firman-Nya, wa adzin finnasi, izinkan manusia bil haji, untuk menjalankan ibadah haji, yaktuka rijalan, mereka akan datang ke sini dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, ada juga yang berjalan menggunakan binatang-binatang, yaktina min kulli fajjin amik, mereka akan berdatangan berbondong-bondong dari tempat yang sangat jauh, dan yang sekarang ada yang dari Bantul dan lain-lain. Untuk apa?
liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka para haji itu menyaksikan manfaat pertemuan jamaah haji. Wayadkuru ismallah, sambil berzikir kepada Allah. Banyak sekali manfaat ketika haji, ketika Raja Faisal berkuasa dulu. Musim haji adalah untuk musim koordinasi Muslim seluruh dunia. Di antara manfaatnya adalah Bapak Muhammad Nasir dari Indonesia diberi fasilitas banyak. Suruh pilih apa? Pak Muhammad Nasir pun pilih, ya Tuhan, izinkan pemuda-pemuda kami untuk belajar agama Islam gratis di negerimu, dan diizinkan. Sampai hari ini hal itu terjadi, termasuk saya sebagai kecipratan dari rahmat itu ketika belajar di sana gratis, bahkan dikasih uang saku banyak. Berkat dari permohonan Bapak Muhammad Nasir, Ketua Dewan Dakwah dahulu. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pembangunan Ka'bah dan memakmurkannya adalah ditujukan kepada takmir masjid di seluruh muka bumi. Hendaknya takmir masjid itu berfungsi sebagai pelayan umat, menjadikan umat itu nyaman beribadah di tempat masjid. Satu, takmir masjid itu berfungsi sebagai mengamati jamaahnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Takmir hendaknya tahu. Bahkan juga ada manafiknya tadi. Manafik lahum, manfaat bertemunya orang banyak itu akan melahirkan ekonomi raksasa. Sama, kalau setiap masjid ada kepedulian, ada uang zakat, ada uang infak, kemudian dikembangkan, kemudian untuk membantu yang paling miskin di jamaah itu, bagus sekali. Sesuai dengan firman Allah tadi bahwa orang yang haji, orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan manfaat yang banyak. Itulah hakikat yang sebenarnya sebagai pengelola masjid. Terakhir, ketika Nabiullah Ibrahim berpisah jauh dari anaknya yang dewasa, Ibrahim pun masih peduli dengan Ismail, selalu memperhatikan keluarganya. Ibrahim harus memastikan bahwa keluarga Ismail, istrinya harus baik-baik. Maka datanglah Ibrahim perjalanan berbulan-bulan dari Palestina ke Makkah. Sampai Makkah pun nggak ketemu Ismail, tapi ketemu istrinya. Dan istri itu nggak tahu kalau itu adalah mertuanya. Ditanya baik-baik. Karena kamar Nabi Ismail adalah di sebelah Ka'bah itu. Sebuah bangunan melingkar. Itu dulu adalah kamarnya Nabi Ismail. Terjadi dialog dengan istrinya. Gimana kondisi ekonomi dan lain-lain. Maka istri Ismail menceritakan hal-hal yang tidak enak didengar. Apalagi kalau didengar oleh sang mertua, walaupun dia tidak tahu. Susah Bapak, susah sekali. Oke, sekarang saya titip pesan kepada suamimu, sampaikan salam saya dan sampaikan pesan saya agar dia mengganti pintu rumahnya. Ketika Ismail datang, Ismail diceritai, maka Ismail pun faham bahwa istri yang ada ini tidak baik dan kemudian diceraikan. Kemudian menikah dengan bangsa Arab yang lain. Suatu saat Ibrahim datang kembali dan tidak ketemu Ismail, yang ketemu istrinya Ismail lagi. Terjadi dialog, bagaimana kondisinya. Putri ini baik sekali, bersyukur terhadap kondisi. Kemudian Nabi Ibrahim pun berpesan,
salamku kepada dia, sampaikan kepada dia agar tiang rumahnya dikokohkan. Ketika Ismail mendapat cerita dari istri yang kedua ini, Ismail pun paham bahwa ini adalah wanita baik dan baik betul. Dari pernikahan Nabi Ismail dengan Arab putri ini lahirlah bangsa yang sangat besar dan baik-baik, terkenal dalam sejarah, namanya adalah Al-Arab Al-Adnani. Dari Al-Arab Al-Adnani ini lahir banyak sekali kabilah. Di antara kabilah itu adalah kabilah Quraisy. Dari kabilah Quraisy ini lahirlah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jelas sekali bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Jazakumullah khairal jazaa. Ini khutbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap keluarganya, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagai khutbah yang terakhir, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita tetap mendapatkan rahmat melimpah dari Allah dan barokah hingga akhir hayat kita sebagai husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi izzatika wa qudratika ya qawiyyu wa ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.